Untuk membahas lebih lanjut terkait keletihan mental tenaga kesehatan sudah bersama kami Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Selamat siang, Profesor. Selamat siang. Prof, jadi apa sebenarnya itu burnout syndrome, Prof? Dan apa resiko tertinggi atau terburuk yang bisa dialami oleh seorang penderita burnout syndrome? Ya, jadi dalam hal COVID ini kan ada beberapa hal yang akhir-akhir ini penting. Yang pertama, jumlah kasus meningkat terus. Pasien yang dirawat di ruang COVID, di rumah sakit rujukan, hampir selalu penuh. Sekarang ini kalau mau mencari bed, sukar. Itu nomor satu. Karena itu, tim yang bekerja di situ menjadi capek banget kan, kasusnya banyak, makin banyak. Yang kedua, selain caseload ini juga masalah APD ini memang harus selalu ada terus, jadi nggak cukup hanya sekarang ada, besok ada, terus minggu lagi nanti kurang dikit. Dan APD ini sebagian kan harus ganti, kan harus dibuang, ada yang sekali pakai, ada yang 10 pakai dipakai. Ini tidak boleh melebihi aturan tergantung APD yang ada. Jadi itu yang kedua. Nah, kecapean ini membuat ya capek hati, capek emosi, capek mental, dan juga capek fisik. Dan karena capek keseluruhan itu yang disebut sebagai burnout, maka menjadi tidak waspada, menjadi kurang waspadaannya, kan kecapek berlebihan. Nah, karena tidak waspada menjadi lebih mudah tertular. Saat ini cukup banyak bukti bahwa dokter maupun perawat yang bekerja di rumah sakit COVID yang selalu memakai APD masih bisa tertular. Baik, jadi Prof. Itu konsekuensinya kalau burnout menjadi lebih mudah tertular. Baik, Prof, artinya dengan kasus COVID-19 yang masih terus meningkat, apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir tenaga medis kita terkena burnout syndrome ini? Jadi jam kerja kan begitu banyak dokter meninggal, berarti jauh lebih banyak lagi yang terinfeksi. Kalau terinfeksi kan harus karantina di rumah atau karantina sekarang ini di rumah sakit atlet. Nah, kalau yang karantina banyak banget berarti tenaga kerja yang di lapangan makin sedikit. Makin sedikit berarti jam kerja yang bekerja makin banyak. Ini harus diantisipasi. Nah, sekarang ini baik sekali bahwa Dinas Kesehatan sudah menyiapkan 1.000 orang untuk membantu sekitar berapa itu, 67 atau sekitar itu rumah sakit rujukan, sehingga waktunya menjadi sedikit lebih longgar. Jadi prinsip yang lain adalah tidak boleh terlalu lama ada di ruang COVID, apalagi lama di ICU. Itu pantangan, karena makin lama makin kurang waspada dan risiko tertular menjadi jauh lebih tinggi. Baik, Profesor, memang seperti apa idealnya pola kerja dari para tenaga medis, khususnya di saat pandemi saat ini yang tanggung jawab begitu tinggi? Seperti apa idealnya? Di saat biasa kan, sebelum saya jawab yang khusus, Undang-Undang Tenaga Kerja kan bilang 40 jam seminggu. Itu rata-rata dokter lebih dari itu. Harusnya kurang dari 40, ini malah lebih, karena kalau harus ada jaga malam, kemudian ada pasien gawat kita harus datang, sehingga rata-rata lebih. Jadi yang paling penting mengurangi dulu jam standarnya, kemudian apalagi kalau di rumah sakit rujukan COVID. Jadi tidak boleh bekerja 7 jam sehari, jadi paling banyak juga 4-5 jam. Jadi artinya shiftnya, pergantiannya harus lebih sering. Apalagi yang di ICU harus lebih pendek lagi, tidak boleh lebih lama ada di ICU. Karena itu sekali lagi shiftnya harus lebih sering, berarti tenaga kesehatannya memang wajib disediakan tambahan seperti yang sekarang sedang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan DKI. Namun sebelum provinsi lain mengalami, siapkan sekarang tambahan tenaga kerja kesehatan. Baik. Dengan kondisi saat ini, Prof, apakah ada kebijakan yang dikeluarkan ini supaya rumah sakit maupun juga fasilitas kesehatan ini bisa mengatur jam kerja tenaga kesehatan sesuai yang tadi Prof sampaikan? Ya,
Itu baru bisa diatur kalau yang 1.000 tadi udah nambah kan, jadi memang saling kait mengait. Jadi kalau sudah didistribusikan yang 1.000 tambahan itu tentu lebih mudah untuk mengatur jam. Dan itu juga selain ID akan ada standarnya, maka manajemen rumah sakit, para direktur itu harus mempunyai tanggung jawab untuk mengatur jam kerja para dokter, para sejawat ini, dan juga para perawat. Baik, Prof, dari data yang diterima oleh IDI hingga saat ini tenaga kesehatan yang mungkin bergejala atau terkena burnout syndrome ini seperti apa kondisinya, Prof? Iya, banyak capek lah, capek dan sekali lagi kan kita ini amat sangat terkait dengan data, amat sangat concern dan selalu mengikuti perkembangan jumlah. Nah ini sekarang jumlahnya yang sakit makin banyak, itu amat sangat disadari oleh para dokter, berarti beban ke depan lebih berat, berarti juga kita khawatir. Kalau kita sakit kan bukan hanya dokter yang sakit, nanti di rumah ada istri, ada anak, ada cucu, dan ada asisten rumah tangga. Nah itu semuanya kita khawatirkan kalau kita tertular menjadi banyak, dan itu sudah terbukti. Jadi seminggu ini saja misalnya ada beberapa kolega yang terinfeksi dan ternyata serumah kena semua. Ada yang serumah 5 orang terinfeksi 4 orang. Jadi itu bukan teori namun kenyataan yang saat ini sedang berlangsung. Baik, Prof, tadi Anda sampaikan untuk bisa mengatur jam kerja ideal bagi tenaga medis memang kita harus menunggu lebih dahulu adanya penambahan tenaga kesehatan ya. Sambil menunggu tentunya kita belum tahu sampai kapan penambahan ini bisa dilakukan. Apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa masyarakat lakukan untuk membantu tenaga medis? Yes, yang penting sekedar perhatian, ucapan bahwa artinya menunjukkan bahwa lingkungan, masyarakat, keluarga, media itu empati, bisa meraba rasakan para tenaga kesehatan yang sedang burnout ini. Itu amat sangat membantu. Kemudian kalau untuk yang berat sekali, yang burnout yang berat sekali, menurut penelitian itu kan hanya sekitar 1%, tapi itu sudah lumayan banyak. Jadi memang perlu disediakan konselor yang profesional, baik psikiater dan mungkin juga psikolog. Dan penekanan hidup sehat menjadi penting banget. Hidup sehat, karena kadang-kadang begitu kita capek itu lupa untuk hidup sehat, termasuk siapapun, termasuk para dokter. Jadi selalu diingatkan bahwa olahraga ringan setengah jam sehari, sayur 3 kali sehari, buah 3 kali sehari, cukup tidur. Nah bagaimana disuruh cukup tidur, orang kerjanya seperti ini. Nah jadi memang harus saling kait mengait. Jadi memang kalau perlu ya disediakan tempat istirahat yang nyaman di tempat kerja. Baik, menjaga kesehatan menjadi hal terkecil yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu tenaga kesehatan kita. Terima kasih Prof. Zubairi, sehat selalu. Pemirsa, Prof. Zubairi, Ketua Dewan Pertimbangan IDI.